Selamat berjumpa kembali kawan Lin. Selamat datang di kanal Integra, di mana kita bisa sama-sama berlatih untuk merampingkan pola pikir, bertindak, dan berperilaku. Sehingga kita semakin produktif, yang membuat disayang keluarga, kawan, dan atasan. Apakah Anda sudah mendapatkan nilai atau value yang membuat Anda bersemangat untuk bangun di pagi hari? Apakah kawan Lin penuh semangat untuk berangkat ke tempat kerja hari ini? Bisakah kita menjaga semangat kita setiap saat? Yuk kita bahas Ikigai saat kita bekerja. Tapi sebelumnya, bisa kawan-kawan tekan dulu like dan subscribe di kanal ini. Kawan Lin sekalian, kita semua telah melewati masa pandemi. Banyak dari kita yang benar-benar terbenam di rumah kita masing-masing sampai enggan untuk beraktivitas di luar sana. Bagaimana kita memulai untuk bekerja di pagi hari? Tentu saja dengan kita memahami tujuan kita dalam bekerja, apakah kita mengejar karir, atau membahagiakan keluarga, atau meningkatkan kapasitas diri. Dimulai dari langkah pertama meninggalkan kediaman dengan yang bisa kita lakukan, baik dengan potensi yang kita miliki, kompetensi, serta modal yang kita punya. Pastikan semua potensi dan sumber daya Anda bawa dengan tujuan yang jelas, sehingga Anda akan berangkat dengan penuh semangat. Setelah meninggalkan kediaman kita, sebaiknya kita mulai mengingat lagi apa yang harus kita lakukan saat sampai di tempat kerja. Apa yang pertama-tama bisa dilakukan. Kita ingat lagi agenda kita hari ini dan apa saja yang bisa kita persiapkan begitu sampai di tempat kerja. Juga tidak lupa kita menyapa dulu kawan-kawan atau rekan-rekan kerja kita begitu kita sampai di tempat kerja. Sering kita mendengar memang bahwa diperlukan passion ya dalam kita bekerja. Passion itu memang sangat penting, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang memang passionnya. Lagi pula, kadang-kadang kita passion itu sendiri bisa berubah dari waktu ke waktu. Seringkali passion itu juga bergantung pada musimnya. Mungkin kita bisa mengambil contoh, gitu ya, passion terhadap misalnya batu akik, gitu. Begitu booming, semua orang bicara tentang batu akik, semua orang berminat, semua orang membuka usaha batu akik. Apa yang terjadi setelah itu? Begitu booming itu selesai, maka pudarlah semuanya. Passion bukan hanya bicara tentang hobi atau apa yang kita sukai. Passion itu bisa kita cari dari pekerjaan kita sehari-hari. Lihat dari sisi yang membuat kita merasa tertarik. Ada sesuatu yang membuat kita begitu senang gitu ya terhadap proses yang terjadi. Disesuaikan pula dengan apa yang menurut Anda paling kuasai. Kalau misalnya kamu menguasai sesuatu bidang tertentu, maka itu akan membuat Anda menjadi lebih bersemangat. Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Nah, kalau mau, masuklah ke dalam proses kerja dan lihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Kita dapat menemukan seperti apa hasil yang diinginkan. Dari hasil yang diinginkan, kita akan menemukan tantangan-tantangan di dalam prosesnya. Sehingga kita bisa memberikan usaha kita yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalamnya. Itulah passion yang bisa kita kejar dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang membuat kita bersemangat bukan hanya berdasarkan pada apa yang kita kuasai dan apa yang menurut kita paling berbakat di dalamnya. Yang penting juga memberikan arti untuk lingkungan di sekitar kita. Baik lingkungan sosial, kawan-kawan, ya, keluarga, maupun lingkungan pekerjaan. Setiap orang memiliki sudut kesenangan yang berbeda-beda pastinya. Sebagai contoh, jika sekelompok orang yang gemar untuk mendaki gunung, penyebab orang itu senang mendaki gitu ya, itu sangat berbeda-beda. Ada yang gemar misalnya melihat tumbuh-tumbuhan, mendengar desiran angin, atau gemericik air.
Ada juga yang senang dengan berjalan bersama kawan-kawan, menikmati malam dengan api unggun, kemudian membuat acara dan mengatur area perkemahan. Sementara banyak juga yang merasa ditantang untuk mencapai puncak, seolah telah menaklukkan diri sendiri serta rintangan-rintangan yang ada di alam. Setiap kegiatan dalam bekerja sehari-hari juga dapat kita cari hal-hal yang menyenangkan. Dan setiap individu juga akan berbeda-beda. Jika kita berpikir dalam satu pekerjaan menurut kita bukanlah bidang yang kita inginkan, itulah yang kadang membuat kita tidak nyaman. Tetapi bukan berarti itu tidak menarik. Selalu ada yang bisa kita cari hal-hal yang menarik di tempat kerja. Ketertarikan itu bisa Anda dapatkan saat persiapan di mana kita membuatnya lebih mudah dan bisa dimengerti oleh semua orang. Atau proses kerja yang semakin baik dan efektif. Dengan bangga kita mencapai pada titik pencapaian dengan produktivitas dan penjualan maupun dalam pelayanan. Bisa juga kenikmatan kita dapat dari berinteraksi dengan pelanggan atau dengan menghasilkan barang pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan. Ada juga yang menginginkan untuk mendesain, merancang barang yang sesuai dengan pasar di tahun depan. Setiap bagian dari pekerjaan itu memang membutuhkan keahlian. Maka di setiap pekerjaan-pekerjaan kita bisa menemukan sesuatu yang dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di mana kita bisa mengeksploitasi potensi kita dan tidak menutup kemungkinan untuk saling bekerja sama dengan orang lain yang memiliki pandangan dan keahlian yang berbeda. Tapi di situ justru serunya. Karena kita bisa berinteraksi dengan orang lain dan bersama-sama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalnya, memproduksi sebuah barang, ada yang bertugas memproduksi, mengoperasikan mesin. Targetnya adalah dengan kecepatan dan ketepatan. Maka produksi itu menjadi menarik. Ada sesuatu yang dikejar. Tapi ada juga yang tertarik dengan memproduksi barang-barang yang sempurna, sehingga bangga untuk memberikannya kepada pelanggan dengan produk yang memiliki mutu yang sama. Ada pula yang gemar melakukan penyempurnaan pada proses produksi atau sistemnya. Maka kita tinggal memilih di mana kita dapat unggul dengan mengoptimalkan potensi kita dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang memiliki keunggulan di bidang yang berbeda. Lingkungan pendukung akan sangat penting bagi kita dalam bekerja. Menjadi bagian dalam komunitas kemudian memberikan manfaat di dalamnya. Ini yang membedakan kita sebagai manusia dengan spesies yang lain. Manusia tidak akan pernah lepas dari kelompok sosialnya, di mana dia tinggal dan bekerja dan menjadi bagian dari kelompok adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan sosial dan kenyamanan. Menjadikan diri kita merasa berguna akan memberikan semangat yang besar untuk tetap menjalankan aktivitas kerja kita dengan bersungguh-sungguh. Saat kita mengerjakan sesuatu, akan sangat membahagiakan jika kita memahami peran dan arti kita dalam masyarakat. Apalagi memiliki misi yang harus dicapai. Menjalankan misi bersama-sama, serta mencapai apa yang dituju, hal itulah yang kita dapat rayakan dan menjadikan hidup kita menjadi jauh lebih bermakna bersama dengan kawan-kawan yang lain. Saat menjelang pulang, kita siapkan diri kita untuk menaruh masalah itu di ruangan kerja kita. Kita tidak membawanya keluar, berada di meja kerja kita, dan kalau bisa, catatkan apa yang besok dapat kita selesaikan. Sebagai salah satu cara agar kita bisa menaruh urusan kita hanya di tempat kerja kita saja. Maka pada saat kita melangkah pulang, kita akan merasakan diri kita telah penuh dan bersiap disambut oleh keluarga yang kita cintai atau teman-teman nongkrong kita di malam hari. Kita jadikan hidup kita terasa penuh setelah bekerja dan menjadikan diri kita berguna untuk diri sendiri dan masyarakat. Baik kawan-kawan sekalian, kali ini kita telah membahas Ikigai saat kita bekerja
mulai dari berangkat hingga kita kembali lagi ke rumah. Pastikan setiap Anda berangkat memahami tujuan dan nilai yang akan Anda dapatkan saat memulai berjalan. Temukan keasikan dalam proses kerja Anda dan bekerja samalah dengan rekan dan bagian lain. Capai target bersama. Setelah itu kita bisa pulang ke rumah kita, kediaman kita dengan hati yang bahagia dan menjadikan hidup kita lebih bermakna dari hari ke hari. Terima kasih sudah mendengarkan saya, Yani Rahmat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen untuk memberikan masukan dan tanggapan sehingga kami bisa meningkatkan kualitas konten-konten kami pada video-video selanjutnya.